Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam lindungan Tuhan selalu. Saya, Immanuel Pandu, Magister Pendidikan Kristen, sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2026 dengan nomor induk dosen nasional 0031058209. Saya menjadi dosen terhitung 1 April 2024 dan saya merupakan dosen tetap pada Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, pada program studi D3 Administrasi Bisnis. Dan sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau DDD UKT PT. Nah, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Agama Kristen dengan kode 13WN41102. Nah, mata kuliah Agama Kristen sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian menjadi wadah untuk memahami iman Kristen secara benar serta menjadikan nilai-nilai dasar kekristenan sebagai pusat berkehidupan yang majemuk dan membangun kehidupan yang rukun berdasarkan kasih Kristus. Selain itu, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan iman kekristenan sebagai agama yang dianut, dimulai dari memahami fungsi agama, Tritunggal, antropologi Kristen, etika, ipteks, politik, dan hukum, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana mata kuliah ini diberikan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Dalam proses pembelajarannya terdapat 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan dalam proses pembelajaran ini adalah pertama, mahasiswa mampu dengan kesadarannya menerima keberadaannya sebagai ciptaan yang mulia. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manusia, dosa, dan juga keselamatan. Nah, dalam proses pembelajaran ini, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah ceramah, praktek, studi kasus, dan juga luring. Dengan pendekatan ini, saya ingin menciptakan suasana proses belajar mengajar yang interaktif, aplikatif, di mana mahasiswa juga turun wawancara, serta mendorong mahasiswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun materi yang menjadi kajiannya yaitu manusia, dosa, dan keselamatan dalam pandangan iman kekristenan. Penilaian terhadap mahasiswa diberikan berdasarkan pertama, absen itu 10%, tugas-tugas itu 20%, ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester 40%. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya mari kita sama-sama simak video proses pembelajaran pada mata kuliah Agama Kristen di pertemuan ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Shalom. Apa kabar semua? Baik. Baik ya, puji Tuhan ya, sehat ya. Ya, jadi kita akan masuk mata kuliah kita pendidikan agama Kristen, dan sebelum mulai kegiatan mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pembelajaran agama, dan biarkan mata kuliah ini menjadikan kami pribadi yang semakin baik, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan absen untuk semua, dan nanti saudara bisa bilang hadir atau angkat tangan ya. Valentin Sinaga ada, Adriel Anakota, oh tidak ada ya, jadi tidak hadir. Nina Ketiaru hadir. Junet Pakombong hadir. Insos Rumburen hadir. Marcel Agimbau Hadir, Pak. hadir. Ya, Grace Lesnusa hadir. Angelina ya, Martina Horu ya hadir. Tervina hadir. Clara Pormes hadir. Mikael Tunjanan hadir. Patricia ya, Swesti hadir.
Megan hadir, Henny hadir, Romeo hadir, Nicole Patikawa hadir, Rovina Rosres hadir ya. Baik, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai semua kegiatan kita, ya, Pak mau mereview ulang ya mata kuliah kita minggu lalu, ya, itu tentang ketuhanan ya dalam konsep kekristenan, di mana ketuhanan itu tidak terlepas dari konsep Tritunggal. Ya, saya akan tanya kepada Saudara Marcel ya, Marcel Agimbo. Nah, apa yang saudara ketahui tentang Trinitas? Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Trinitas yang saya ketahui adalah ketuhanan dalam pandangan kekristenan, di mana terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Ya, tetapi ketiganya adalah Esa. ketiganya adalah Esa. Di mana Allah Bapa bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa, tetapi mereka memiliki tugas masing-masing, di mana Allah Bapa sebagai pencipta, Ya, Allah Anak sebagai penyelamat, sebagai dan penyelamat. Allah Roh Kudus sebagai penghibur. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Marcel ya. Jadi itu. Jadi konsep Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang ketiganya adalah Esa. Nah, tetapi untuk memahami bagian ini itu harus kita buat namanya diagram. Ya, diagram Trinitas. Saya minta orang bisa buatkan diagramnya. Coba gambarkan, mari. Silakan di situ saja. Teman-teman, ini kita mereview ulang ya. Kita akan lihat gambarnya. Jadi, ya. Oke. Pak, Putra, ya. Oke. Roh Kudus, ya. Oke. Nah. Allah, ya. Esa, ya. Betul. Terus, ya. Oke. Ya. Baik. Nah. Ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Jadi benar sekali. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya adalah Esa. Ya, ini Esa. Nah, Allah Bapa bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Putra atau Allah Bapa bukanlah Allah Putra bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Nah, ini untuk kita memahami sebagai basic kita, pengenalan kita tentang pembelajaran teologi Kristen. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Setelah kita belajar tentang bagian itu, kita masuk dalam manusia, dosa, dan keselamatan. Ya, saudara, manusia itu apa? Siapa sih manusia? Siapa manusia? Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan. Betul, manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan. Kalau menurut Nona, keselamatan itu apa? Hal yang datangnya dari Tuhan, betul. Clara, kalau dosa itu apa? Sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan. Oke, sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan. Jadi kalau kita gambarkan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, dia melanggar dan ada keselamatan dari Tuhan, karya Tuhan. Nah, kita hari ini bicara tentang manusia, dosa, dan keselamatan, saudara. Nah, manusia itu bukan ada dengan sendirinya, ya, dan tidak diketahui asal usulnya, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia ada dan punya asal usul yang jelas. Karena apa? Diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang diciptakan berbeda dan istimewa dengan ciptaan lain. Saudara dan saya adalah makhluk yang berbeda dengan ciptaan lain. Dan dibilang segambar dan serupa dengan Allah, kita harus pahami kita adalah imago Dei. Imago Dei Allah itu bukan berarti bicara saudara dan saya terus mukanya sama dengan Allah. Bukan. Tapi sifat-sifat kita itu sama dengan sifat-sifat Allah. Ya, sifat kita sifat-sifat Allah. Makanya di dalam imago Dei itu orang harus punya kasih,
Itu harus ada kasih, ada persaudaraan, tidak iri, tidak dengki dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, jadi bicara gambar dan rupa Allah, kita tidak bicara secara fisik. Kenapa? Karena fisik ini sifatnya sementara, dan pada saat sekarang kita kelihatan sebagai orang yang gagah, orang yang cantik, tapi pada masa tua kita akan keriput dan sebagainya, bahkan mungkin tidak dihitung orang lagi. Betul? Nah, jadi dari situ segambar dan serupa dengan Allah itu bicara tentang sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Tetapi dalam prosesnya, ya saudara, dalam prosesnya manusia itu lebih memilih hidup dalam dosa. Ya, hidup dalam dosa. Bangga dengan dosa. Makanya kalau kita belajar tentang dosa, ya kita pelajari ini. Manusia itu adalah budak dosa. Kita adalah budak dosa. Berbicara tentang dosa begitu punya banyak segi. Dosa merupakan hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dosa adalah yang membuat manusia kehilangan kekudusan Allah. Pada saat manusia kehilangan kekudusan Allah, yang terjadi yaitu pikirannya selalu berpikir tentang kejahatan. Di pikirannya selalu terpikir yaitu bagaimana membalas dendam. Tidak ada lagi kasihnya. Nah, disitulah manusia kehilangan kekudusan Allah dan manusia terpisah dengan Allah selama-lamanya. Ini menjadi persoalan. Ya, kita terpisah dengan Allah selama-lamanya dan jaraknya begitu jauh. Nah, untuk kata dosa sendiri yang dipahami itu yaitu hamartia. Memiliki arti yaitu meleset dari sasaran. Jadi hamartia itu meleset dari sasaran. Contoh seorang pemanah, ya contoh seorang pemanah pada saat dia memanah, ya ada papan tujuan yaitu pada titik yang harus dituju. Pada saat dia panah tidak tepat pada sasarannya, berarti itu yang namanya hamar. Ya contoh ini, ya ini, nah, ini papannya, ya. Nah, panah itu harus benar-benar meleset dan ada di tempat ini. Itu baru namanya kita adalah serupa dengan sesuai dengan maunya Tuhan. Tetapi kalau dia meleset ya tidak tepat, berarti sinilah hamartia. Disinilah hamartia kita. Ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang meleset dari sasaran. Nah, Alkitab mencatat secara keras ya perihal dalam menyembah berhala, ilah-ilah lainnya di dalam perjanjian lama, dia telah melarang ya tentang manusia itu menyembah berhala. Sangat dilarang. Itu, ya sangat dilarang. Terus di dalam perjanjian lama juga bahkan ia juga mencemooh terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Ya, karena Tuhan katakan apa? Aku adalah Tuhan yang pencemburu. Ya, aku adalah Tuhan yang pencemburu. Jangankan Tuhan, manusia saja pada saat diselingkuhi, wah marah. Ya, apalagi Tuhan, dia Allah yang pencemburu, dia marah dengan kondisi itu. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan, ya supaya kita tidak lagi terlibat dengan yang namanya dosa, apalagi bangga dengan yang namanya dosa. Ini perlu menjadi catatan untuk kita semua. Kenapa? Terkadang kita begitu bangga dengan dosa, ya apalagi kalau orang membuat jahat dan kita bisa membalas dengan bangga, kita bilang kalau saya tidak membalas itu saya tidak puas. Ya, saudara mungkin dapat kepuasan itu, tetapi saudara lebih jauh daripada Tuhan. Walaupun saudara kegiatan setiap saat kita ada di gereja, kita mungkin melayani, terlibat mengajar sekolah minggu, tetapi pada saat kita tidak melepaskan pengampunan, kita menjadi manusia yang terlibat dengan dosa, dan itu sangat bahaya tanpa disadari oleh manusia. Dan juga upah yang menanti dari ketidaktaatan mereka merupakan apa? Hukuman tanpa belas kasihan belas kasihan Tuhan. Apa dikatakan apa? Upah dosa ialah maut. Ya, maut dalam konteks ini tidak sedang berbicara tentang kematian belaka, bukan. Kematian fisik, bukan. Tapi maut itu yaitu bicara tentang nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan mengalami api neraka. Ya, api neraka. Dan ini menjadi persoalan kita semua, ya sehingga pada saat kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti kita harus menyerahkan hati ini untuk Tuhan, ya untuk Tuhan sungguh-sungguh. Nah, terus apa itu keselamatan? Ya, bila ditinjau dalam perjanjian baru, Yesus Kristus merupakan pribadi yang telah Allah tunjuk bahwa Allah telah menyatakan dirinya
dalam rupa manusia apa? Untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Ya, mendamaikan dunia dengan dirinya. Itulah Allah melalui Yesus Kristus. Ya, diserupakan seperti manusia. Bahkan seorang teolog katakan rupa manusia Tuhan Yesus itu adalah rupa terburuk dari rupa manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi kita bersyukur. Saudara dan saya harus belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih untuk kita. Karena kita adalah orang-orang yang terbaik, ciptaan-ciptaan yang termulia yang Tuhan ciptakan. Tidak sama dengan ciptaan binatang-binatang yang lain. Ya, kita tidak sama dengan ciptaan binatang yang lain. Nah, terus ya menyatakan dirinya dalam rupa manusia untuk apa? Mendamaikan dunia dengan dirinya. 1 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Korintus 5 ayat 8 adalah kabar baik bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Allah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal, ini yang terpenting. Mengikut Tuhan, bukan bicara tentang euforia kita di dalam gereja. Tetapi yaitu bagaimana perubahan hidup kita, menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Nah, saudara, oleh penumpahan darah Kristus, manusia diampuni. Sebab tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Ya, tidak ada pengampunan. Nah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak berdosa, dijadikan berdosa. Harusnya kita manusia yang disalib karena kesalahan kita tadi, kita adalah budak dosa, betul? Tetapi Tuhan Yesus ya diberikan untuk saudara dan saya menggantikan posisi itu. Sampai pada akhirnya, kalau kita lihat gambar ini, saudara, yang bicara tentang tetelestai. Yesus katakan telah selesai. Telah selesai maksudnya apa? Dosamu, dosa dulu, sekarang dan akan datang diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, inilah kita. Ya, sehingga Rasul Paulus menjelaskan mengenai karya Allah dalam pemulihan manusia, ya, didamaikan dengan Allah. Kita didamaikan dengan Tuhan. Ya, yang tadinya kita tidak bisa berdamai, tapi kita didamaikan melalui apa? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saudara, berdasarkan Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Tom Jacobs, ya, seorang teolog berpendapat Allah di dalam Kristus berkarya menyelamatkan apa? Manusia. Sehingga manusia yang beriman kepada Kristus beroleh apa? Keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk kita sebagai orang Kristen ya tidak menyerahkan hati dan diri kita kepada Tuhan. Ya. Nah, solidaritas Kristus dan manusia adalah unsur pokok dalam satuan itu. Nah, solidaritas Kristus berarti Kristus berkenan dan rela menjadikan dirinya seperti halnya manusia berdosa, yaitu beroleh penghukuman. Ya, saudara dan saya diselamatkan Tuhan, harusnya kita menerima penghukuman itu. Tetapi bersyukur kita tidak menerima penghukuman itu. Karena apa? Tuhan begitu baik kepada saudara dan saya. Amin. Ya, kalau saya gambarkan sejenak seperti ini, kita manusia, ya. Manusia dan kita penuh dosa. Ini ya, saya katakan merah. Ya, sedangkan ini manusia, ya. Kita juga mungkin kadang penuh dosa. Ya, kita ada di gereja. Ya, ini kita di Lembah Kelam saat ini. Nah, kita akan bertemu banyak orang di dalam gereja. Tetapi apa? Hidupnya tidak memuliakan Tuhan, tetap membenci dan sebagainya. Ibarat itu seperti ini. Ada tetap ikatan. Caranya bagaimana supaya ikatan ini hilang? Saudara, kita harus melewati yang namanya salib Kristus. Pada saat salib Kristus itu ada, ya, posisi kita, dosa itu cukup sampai di sini dan kita dipulihkan oleh Tuhan sehingga saudara dan saya menjadi warga kerajaan surga. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Nah, penutupnya apa? Dosa adalah masalah utama manusia. Ya, dengan adanya dosa, maka manusia tidak lagi berada dalam kebenaran. Kita tidak lagi berada dalam kebenaran.
Bagi Allah dosa adalah suatu kejahatan yang dilakukan manusia sebagai apa? Bentuk pelanggaran terhadap Allah. Pelanggaran kita terhadap Allah. Nah, kematian Yesus di kayu salib dipahami sebagai apa? Pengganti hukuman yang harus ditanggung oleh manusia karena dosa. Pengganti hukuman untuk manusia karena apa? Yang harusnya kita ada di posisi itu. Nah, dalam hal ini penyaliban Yesus memiliki makna bahwa dia yang seharusnya tidak dihukum karena berdosa harus menanggung hukuman untuk menggantikan posisi manusia yang berdosa. Pertanyaannya, apa yang akan kita buat untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Mari kita renungkan bagian ini bersama-sama. Ya, baik. Itu yang Pak perlu sampaikan untuk kita. Ya, adakah pertanyaan yang mau disampaikan sebelum Pak? Ya, silakan. Pak, kenapa manusia perlu berantara untuk keselamatannya? Ya, kenapa manusia perlu perantara ya untuk keselamatannya? Baik, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia itu tidak lagi bisa menolong dirinya, sehingga dia perlu ya perantara untuk bisa kembali bersekutu dengan Allah Bapa. Itu tuh, ya kita perlu perantara itu, karena kita tidak bisa lagi sendiri berhubungan dengan Allah. Oke, itu pertanyaan kedua. Ada yang mau sampaikan? Ya. Pada menjelaskan orang yang dari dan kebenarannya keberbedaan manusia. Ya, baik. Imago Dei dalam konteks itu yang tadi saya sudah jelaskan, bicara tentang sifat-sifat Allah dalam diri manusia, dan juga bicara tentang buah roh, ya. Buah roh. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 19-25, ya, itu iri, dengki, kecemaran dan sebagainya itu begitu banyak. Tetapi pada saat bicara tentang buah roh, ya, bukan buah baru, yang buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Oke, baik. Adakah? Baik. Pak tadi jelaskan bahwa kita menjadi budak dosa karena menyembah berhala Ya. dan ilah lain. Oke. Bagaimana dengan konsep ilah masa kini? Ini pertanyaan menarik. Semua punya HP? Punya? Bangun tidur yang dicari? Yang dikerjakan apa? Update status? Benar? Hati-hati, sedang terlibat dalam ilah-ilah masa kini. ya, kita tidak sadar kan? Kita dikuasai kan? Bangun tidur, buka HP, baca Alkitab, berdoa, renungkan firman Tuhan. Jangan ada status duluan. Ya, oke. Gitu ya. Nggak perlu Pak sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Pak, bagian akhir ya, ada tugas kita. Ini tentang studi kasus, tugas wawancara minimal 3 orang. Pertama, apa itu dosa? Kedua, mengapa manusia berdosa? 3, apa akibat dosa? Dan mengapa perlu keselamatan? Nah, tugas diketik, di save, PDF, serta dikumpulkan di Google Classroom. Ya, paling lambat hari Kamis minggu depan. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Engkau baik. Dan terima kasih kami sudah boleh belajar tentang karya keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan Allah yang agung. Haleluya. Amin. Yesus berkati. Shalom. Shalom. Oke.